pagi anak-anak. Pagi. Wah, senang sekali ya hari ini Ibu ketemu lagi dengan kalian. Meskipun hari ini lebih pagi sedikit karena kalian nanti akan ikut lomba. Hari ini ada lomba apa rupanya? Oh, tarik tambang. Futsal. Oh iya. Oke, semoga menang ya kelas 10 IPS 3 ya. Oke, baik. Sebelum kita mulai, seperti biasa hari ini pembelajaran kita akan dimulai dengan doa. Ibu minta tolong kepada Fajar untuk pimpin kita dalam doa ya. Baik, terima kasih. Nah, supaya kita lebih semangat lagi, karena ini masih mendung ya, cuacanya ini lebih enak untuk tidur, kita bangkit berdiri ya. Pikirkan kembali suara tembakan, ya. Ya, nanti begitu kompak seperti kemarin ya, kita duduk, oke? Yuk, kita semua bangkit berdiri, 1, 2, 3. Suara tembakan ya. Oke. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Ya, yang belakang 5. Itu lagi musuhan kelompok 5 itu ya. Kok beda ya? Oh, ini kelompok mana itu? Oke, udah kebanyakan 4 orang ya. Oke, yuk. Udah dipikirkan ya? Oke. Mari kita dengar suara tembakan kelompok 4. Mantap, silakan duduk. Suara tembakan kelompok 2. Cus. Mantap, silakan duduk. Suara tembakan kelompok 1. Mantap, duduk. Kelompok 3. Mantap. Dan terakhir kelompok 5. Belum. Oke, nggak apa-apa ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pertemuan kita kemarin, Nak. Kalau kemarin kita membicarakan tentang fungi, khususnya apa? Hah? Oh ya, jenis-jenis, ciri-ciri ya. Nah, hari ini kompetensi dasar kita masih sama seperti semalam, ya, mengelompokkan dan juga membuat laporan. Nanti kita akan membuat sebuah peta pikiran, ya, dari topik kita hari ini. Nah, untuk tujuan pembelajarannya hari ini adalah nanti kalian akan diskusi, studi literatur, kemudian melihat video, kemudian melihat gambar. Kalian akan bisa menyimpulkan peran fungi, minimal ada 4 peran, ya, yang baik ataupun yang kurang baik, ya. Dan yang kedua, kalian akan memerinci peran fungi yang merugikan dan tindakan pencegahannya seperti apa. Kemarin waktu di awal Ibu ada munculkan jamur enoki. Ya, mudah-mudahan nanti lewat pencarian solusi yang akan kalian lakukan, kalian bisa menemukan kira-kira kenapa ya itu bisa terjadi. Ya, lalu kemudian ketiga, ada tentang cara budidaya jamur tiram. Ibu berharap kalian mampu menganalisis cara hidup dan habitat jamur tiram yang bermanfaat bagi manusia. Siapa di sini yang pernah melihat budidaya jamur tiram di sekitarnya? Ada? Belum pernah ya? Nah, kalau gitu menarik. Hari ini kita melihat. Pernah? Oh, ada 1 orang. Oke, nanti boleh di-share pengalamannya sama temennya ya. Seperti apa sih ada di sana gitu ya. Oke, lalu yang terakhir, kalian akan menyusun laporan hasil investigasi tentang berbagai peran fungi dalam kehidupan dengan membuat peta pikiran. Oke, itu ya tujuan pembelajaran kita hari ini. Baik, kita masuk dulu ke persepsi kita hari ini ya. Nah, coba lihat gambar yang ada di depan. Semua adalah macam-macam jamur yang sudah kalian lihat kemarin. Ya. Nah, kira-kira apa dasar pengklasifikasian macam-macam fungi di samping ya? Apa dasarnya kemarin? Ada yang bentuknya mikroskopis, ada yang makroskopis. Berarti dasarnya apa? Ada ciri-cirinya, ya. Lalu lihat di situ ada yang bentuk bulatannya besar, lalu bisa nanti pecah. Dalam kata lain ada spora. Berarti kita berbicara tentang reproduksinya, ya.
Nah, jadi dasar pengklasifikasiannya kita masih ingat ya kemarin? Ciri-ciri, reproduksi, dan juga ada struktur tubuhnya. Ya, mikroskopiskah, makroskopiskah, ya, dan seterusnya. Nah, hari ini kita akan fokus kepada sisi lain dari jamur. Nah, coba kalian lihat gambar di depan. Apa itu ya? Kecap. Siapa yang nggak pernah makan kecap? Pasti pernah ya, apalagi di Medan banyak mie balap, ya kan? Selalu pakai kecap, nggak mungkin nggak pakai kecap, ya kan? Nah, kira-kira apa aja nutrisi di dalam kecap? Ada nggak nutrisinya? Atau itu sebenarnya nggak baik untuk kesehatan? Kira-kira, menurut kalian? Ngomong-ngomong kecap dibuat dari apa ya? Kedelai, bagus. Kedelai yang diapain? Fermentasi, bagus ya. Jadi kedelai yang difermentasi menghasilkan produk kecap yang beda sama sekali dari bahan dasarnya, ya. Nah, itu ternyata juga mengandung nutrisi dan zat gizi. Meskipun tentu segala macam hal yang dimakan secara berlebihan akan berdampak buruk, ya. Jadi ada proteinnya, ada natrium, jangan salah, ada kalsium juga, ada fosfor juga, dan lain sebagainya. Kedelai sumber apa? Protein ya. Jadi masih ikut proteinnya di dalam kecap. Oke, baik ya. Oke, kita tenang sebentar ya. Baik. Nah, kemudian Ibu tidak lupa juga menyampaikan penilaian kita. Seperti kemarin ada kognitif, nanti ada post-test, ya, ada 5 soal yang akan dikerjakan, ada tugas mandiri yang akan kalian kerjakan di rumah. Kemudian ada penilaian psikomotor dalam mengerjakan LKPD-nya, presentasi, membuat peta pikiran, ya, dan afektifnya apa? Jujur, tanggung jawab, kerjasama. Bagus, ya. Jadi itu yang Ibu harapkan dari pembelajaran kita hari ini. Nah, kita masuk ke dalam orientasi masalah. Nah, di dalam pembelajaran kita menemukan sebuah masalah di sini berupa gambar. Siapa yang belum tahu itu gambar apa? Jamur tiram. Kok lain bentuknya dengan apa yang biasa kita lihat di pasar ya? Ya kan? Di pasar ada yang jual sama ininya, nempel gitu. Enggak ya, dia di dalam plastik-plastik ya. Oke, nah itu kenapa dia nempel di situ? Benar, tempat hidupnya di situ, Fajar. Ya, nah kita nanti akan melihat bagaimana sih budidaya jamur tiram. Kalian yang akan menemukan sendiri di dalam pengerjaan LKPD, di dalam kelompok diskusi, bagaimana sih pemanfaatan jamur tiram, budidayanya seperti apa sih? Nah, harapannya mudah-mudahan setelah dari sini kalian ada yang terinspirasi mungkin berwirausaha, mana tahu ya kan? Karena zaman sekarang anak muda banyak yang berwirausaha ya, jadi sukses ya kan? Oke, nah tentu manfaatnya untuk makanan ya, bermacam-macam makanannya. Nah sekarang kira-kira kalian tahu nggak kandungan zat gizinya apa saja? Dari 5, karbohidrat, protein, lemak, ada nggak kira-kira? Ternyata ada ya, semua ya, meskipun proporsinya tidak sama besar ya. Karbohidrat ada, protein ada, lemaknya baik atau jahat kira-kira? Hah, jahat? Baik ya, ini dari bukan tumbuhan, bukan hewan ya, lemak nabati, jadi lebih sehat ya, dan kandungan yang lainnya. Silakan duduk Nak di kelompok yang belakang ya, di belakang. Oh di sini ya, di sini kawannya. Oke ya, silakan duduk. Nah, oke. Jadi inilah masalah yang akan kalian pecahkan nanti ya. Sekarang kita lihat kelompoknya. Ini adalah fokus dari tiap kelompok. Ibu akan memberikan LKPD-nya untuk membantu kalian nanti mengerjakan. Modulnya kemarin masih ada, nah itu masih dipakai. Ibu juga ada memberikan sebuah booklet ya atau handout di sini tentang khusus apa? Budidaya jamur. Tidak hanya jamur tiram ya, tapi juga ada yang lain. Oke.
Nanti di dalam LKPD juga ada barcode video. Kalian bisa lihat video terutama bagaimana tahap-tahapan budidaya jamur. Dari pembuatan media, tanam, kemudian pembibitan dan seterusnya sampai panen, ya. Oke. Kelompok 1 akan fokus kepada ciri-ciri dan habitat. Pleurotus ostreatus itu kira-kira jamur apa ya? Ya, jamur tiram, ya. Kemudian ada jamur lain juga yang bermanfaat. Kelompok 2 akan berfokus pada manfaat jamur tiram dan jamur yang lain. Kelompok 3 fokus pada cara budidaya. Nah, kelompok 3 mana? Ini ya, cara budidaya. Oke. Kelompok 4 fungi yang merugikan, ya. Ada beberapa, nanti kalian coba lihat apa saja ya fungi yang merugikan. Kelompok 5 nanti akan melengkapi kelompok 1 ya untuk ciri-ciri dan habitat, ya. Oke, baik. Sekarang Ibu akan bagikan LKPD-nya. Ibu minta tolong sama siapa kawannya? Gio ya? Iya, Gio. Gio tolong bagikan kawannya. Masing-masing satu ya. Oke. Siapa yang belum kebagian tentang budidaya jamur tadi? Kelompok ini belum ya? Oke, sebentar ya. Budidaya jamur. Siapa yang belum dapat? Satu kelompok satu ya. Oke, ini sudah ya nak ya? Oke, sudah ya. Oke, baik. Yang kelompok ini? Belum ya? Oke. Sudah? Oke, terima kasih Gio. Oke, ya. Mungkin ada pertanyaan dulu nak. Ada pertanyaan? Ya nak. Ya, jikalau gambar bisa membantu untuk menjelaskan, angka lebih bagusnya ada gambar ya. Oke. Kalau bisa menjelaskan dengan baik? Baik. Nah, ini ada bahan yang kalian bisa gunakan. Nanti boleh pakai gawainya, sorot ke barcode, bisa masuk ke video. Dan artikel yang sudah Ibu printkan, karena Ibu tahu di sini sinyal kurang baik ya. Jadi Ibu kasih artikelnya untuk bisa nanti kalian lihat di meja juga. Ibu akan kasih waktu 30 menit deh, ya. 30 menit untuk menyelesaikan bagian LKPD-nya dan membuat presentasinya. Setelah itu kita akan presentasi. Ya, di 30 menit dimulai dari sekarang. Ibu akan berkeliling juga ya, membantu yang lain. Oke, terima kasih. Ya, ada. Udah kan? Oke, saya akan bergabung nih sama kelompoknya. Oh, langsung berdua. Langsung berdua. Jangan lama-lama ya. Oke. Coba. Iya, ini. Kalian kan LKPD kelompok 2 ya. Enggak, kelompok 1 ini nak. Ciri-ciri dan habitat, oh ya, serta jamur lain. Jadi kan ini ada jamur tiram, tapi ada jamur lain juga. Nah, itu yang kalian nanti cari. Modulnya kemarin masih dibawa kan? Ya, nanti dilihat modulnya ya, di bagian belakang ada bagian-bagian peranan jamur ya. Oke? Oke, sudah dimulai ya. Ya. Gimana Fasla? Udah, pen. Ya. Gimana, bisa ya? Oke. Nah, kalian bagian budidaya ya. Budidaya kan? Kelompok 3 ya kan? Ini kan ya? Betul ya? Oke. Nah, sebenarnya di sini, ini juga sudah cukup lengkap juga sih sebenarnya. Nih, ini jamur tiram, ya kan? Kemudian jenis-jenis jamur. Nah, ini persiapan alat bahan. Ini juga ada nih. Ini kesini, ya kan?
Nah, ini juga bisa dibantu dimasukkan ke sini, ya. Jadi ini juga udah lumayan sih, lengkap lumayan. Ya. Nanti bagian sini bagian bikin presentasi, ya. Oke. Ini karena banyak ininya kan, Ibu bisa lah bantu. Karena kayaknya kalian lebih butuh ini juga kan. Ini bagian sini ada, di bagian budidayanya jelas nih. Persiapan bahan, lalu apa aja, ini isi media tanamnya, ya. Oke. Coba gimana ini? Ya kemarin ini loh, bagus loh, apanya loh, kerjanya loh. Yuk, coba. Kalian bagian, fungi yang merugikan ya. Nah, modul di kemarin itu ada jelas sekali. Nah, tuh. Nih, aduh kalian gampang banget kerjaannya, coba tuh. Udah ada ininya. Tinggal dimasukkan aja mana yang ini ya kan contohnya. Iya, mantap. Nah. Kalian modulnya mana tadi? Nanti dibantu kawannya, diisi dulu ya KPD-nya ya. Isi dulu ya KPD-nya. Nah, ini ya. Coba. Peranan jamur yang merugikan. Ya. Kan? Apa sih tugas kalian? Coba lihat. Ini siapa? Andika ya. Andika belum ada nama, tapi nggak apa-apa. Ada namanya di sini. Bagian 4 kan? Fungi yang mengandung racun. Mana yang ada mengandung racun? Racun. Nah, di sini kemungkinan nggak ada ya, tapi ada sebenarnya yang tadi warnanya merah sekali tuh. Sorry. Mesti pelan-pelan ya. Kayaknya di sini deh. Nah, ini. Jamur ini jika dimakan dia beracun, menimbulkan kejang perut, muntah-muntah dan lain-lain. Yang ini, yang tadi ya warna merah itu ya, Amanita muscarias. Ya, oke. Dan seterusnya. Oke? Ya, saya membantu ya. Nah, kalian gimana? Kelompok 1 kan? Iya kan? Kelompok 1 kan? Iya, lanjutin yang ya balik lagi soalnya 1 2 3 4 5 1 2 3 4 satu lagi. Modulnya ini ya, modulnya semalam ya. Ini pasti ada yang ninggalin modulnya. Kalian bagian apa? Pleurotus ostreatus. Coba lihat dari gambarnya. Ini gambarnya jamurnya apa? Besar dia ininya kan. Nah, itu berarti Basidio mycota, ya kan? Jamur tiram. Ciri-ciri umumnya apa? Nah, kalau ada modul yang kemarin, enak banget tinggal copy paste. Yang kemarin, ya kan? Beberapa aja. Habitatnya di mana? Coba. Apa ini? Di batang kayu mati atau tumpuan jerami, ya kan? Karena jamur tiram. Di sini ada nggak contoh jamur tiram? Nih, Pleurotus, ya kan? Nah, kayak gitu cara carinya ya. Nah, Mucor mucedo di mana? Coba Mucor mucedo. Ibu bantuin lagi supaya kalian lebih cepat kerjanya ya. Mucor mucedo. Kita lihat di bagian contoh-contoh nih. Biasanya banyak, ya kan? Nah, ternyata bukan di sini. Coba kita lihat di tempat yang lain. Zygomicota mungkin. Zygomicota. Mucor sp. Mucor mucedo. Ya kan? Ternyata Zygomicota dia. Ini tadi Basidio, Zygomicota, ya kan? Tinggal diisi ciri-ciri umumnya yang ada, ya kan? 3 biji aja dan habitat. Oke? Seterusnya bisa ya? Yang ini tinggal cari juga sama kayak tadi. Rhizopus, pas banget di sini juga ada Rhizopus, ya? Oke, ya, silakan dikerjakan ya. Pria harus memimpin ya kan, biar aja cewek ini lama di kamar mandinya kan. Mana aman ya? Iya, ibu udah lihat ini udah mulai kerja. Pakai spidol mungkin ada spidol nggak? Nanti kembalikan ke ibu lagi ya nak ya. Baik. Wah, sampai di timer, mantap. Ya. Nah, yang di depan udah ngisi, yang depan ini. Kalian udah bagi tugas supaya nanti kerjakan mungkin yang
Ini sama ini ganti gimana lah baginya, apa kamu yang 3/4 ya kan, supaya nanti saling melengkapi ya kan, cepet kerjanya kayak gitu caranya. Oke, di sini udah tahu kan cara carinya ya, nggak usah banyak-banyak, ciri-cirinya pendek-pendek aja. Nah ini udah bagus ya. Oke, mantap. Oyster mushroom ya, bahasa apa, bahasa Inggris ya. Mantap, jamur tiram. Ya, gimana? Kamu pakai maskernya setengah-setengah. Kayak ibu aja nggak usah pakai masker sekali. Langsung di sini aja kan Bu nulis? Iya, langsung aja. Gimana? Mana ada kesulitan? Hah? Sebenarnya dari modul lebih gampang, Nak. Contoh, ini kan pleurotus. Kita cari, itu kan bentuknya kan, tubuh buahnya kan besar-besar. Makroskopis kemarin apa? Basidiomycota, mycota, ya kan? Nah, coba kita lihat Basidiomycota contohnya dulu. Ada nggak pleurotus? Nih. Nah, ada kan? Berarti dia Basidio. Basidio ciri umumnya apa? Nah, balik ke sini. Basidio ciri umumnya adalah tap. Ini divisinya. Divisi apa? Basidiomycota. Ciri umumnya tap. Habitatnya tap di mana? Gampang kan? Kalau habitat mana nih? Cara hidup. Di tanah, tanah di batang kayu. Di batang kayu mati, tumpukan jerami ya. Oke, gitu ya caranya ya. Nah, kalian kan ngerjain yang awal nih 1, 2. Nah, kalian yang 2 ngerjain yang 3, 4. Mana tadi? LKPD-nya udah dapat? Udah kan? Oke, yang ini Rhizopus. Rhizopus mana? Rhizopus di bagian depan kayaknya. Coba buka Zygomycota. Udah, coba sini nak biar nampak. Oke, Zygomycota ya. Nah, contohnya apa tadi? Rhizopus. Ada Rhizopus? Ada. Nah, berarti dia divisinya apa? Zygomycota. Ciri umumnya apa? Tinggal cari bagian depan. Atau kalau modul yang kemarin lengkap, itu bisa langsung dikopikan ke sini, ya kan? Apa? Hifanya tidak bersekat, banyak inti sel, ya kan? Septa untuk alat reproduksi, dindingnya zat kitin, ya, tidak punya tubuh buah dan seterusnya. Habitatnya di cara hidup. Nah, di mana? Sisa organisme mati atau membusuk, ya kan? Dan bersimbiosis dengan membentuk mikoriza dan seterusnya, ya. Oke. Oh, Mucormycedo. Enggak sayang, kalau ini kan perang. Nah, di apa modul kemarin ada yang bawa? Keluarkan biar bisa lihat. Kan di modul banyak ininya. Nak, kamu bawa modul yang semalam? Oh ya, oke, nanti kumpul ya. Nah, ini tadi mukor ya. Nah, ini pas. Zygomycota dia ada mukor. Nah, kemudian mukor itu ada kandungan gizinya enggak ya? Mukor itu apa sih? Nah, coba kita lihat di belakang. Belakang ada peranan jamur. Coba. Mukor, cari ada nggak mukor? Ada nggak kira-kira kandungan gizinya? Nah, dia ada di mana? Kotoran hewan, ya kan? Jadi sebenarnya kandungan gizinya apa? Nggak ada ya kan? Siapa yang mau makan jamur pembusukan kotoran hewan, ya kan? Jadi kandungan gizinya nggak ada. Kenapa? Karena dia adalah pengurai kotoran. Oke, baik, gitu ya. Nah, dan seterusnya. Oke. Gimana, aman di sini? Aman. Mereka bagian ini kan, oke, Rhizopus. Nah, sekarang Aspergillus. Nah, Aspergillus itu membuat apa? Tahu nggak? Yang tadi kalian lihat gambarnya, warna hitam. Hah? Udah? Oh, udah? Oh, belum. Yang mana?
habitat. Oh, habitat gampang juga. Tinggal dicek di sini habitat mana tadi. Habitatnya apa? Oke, itu udah hidup ya. Habitatnya, berarti di depan ya. Coba mana? Oh, cara hidup. Di mana ini? Tumbuhan atau sisa-sisa organisme di tanah maupun di laut. Ya. Oke, silakan dilengkapi. Berarti tadi yang di awal-awal udah siap ya? Udah ya? Oke, bagus. Nah. Ya. Nanti boleh ditambahkan di itunya. Nah, kalian Lagu medis. Ini besok.
Kelompok 2 nggak salah ngerjain tugasnya. Kelompok 2 kan? Kelompok 2 kan? Lu baru nggak tadi setelah lihat ke sebelah. Oh sama ya? Oh sama, tapi kalian lebih gampang. Kandungan zat gizi. Gampang. Ah, di sini nak benar. Ibu kasih satu lagi ya. Supaya gampang. Ini coba, ini jamur apa? Jamur apa itu? Jamur tiram. Ya kan? Di sini ada nih. Jamur tiram nih. Nah. Jamur tiram mengandung protein nabati, ya kan? Lalu apa lagi? Fosfor, lemak, vitamin, riboflavin, nah, dan seterusnya, ya. Oke, jadi di sini bisa nanti kalau misalnya kurang ditambahin dari internet juga boleh, ya. Ada nggak kandungan zat gizinya? Gak usah, kalau ciri-ciri bagian mereka kan, kalian fokus ke betul kandungan gizi aja ya, sama manfaatnya sebagai apa? Manfaatnya ya apa ini? Oh, ini lebih ke bahan makanan ya jadinya. Iya, bahan makan. Tapi ada juga di belakang-belakang nanti ada obat-obatan juga bisa ya. Widya? Oke? Oke ya. Oh, bagian gambar, mantap. Ahli gambar kayaknya. Langsung jadi ya. Oke, baik. Gimana nih yang sebelah sini? Aduh, anakku sayang, gampang loh. Tadi ibu udah kasih tahu gimana caranya. Belakang? Belum juga. Astaga, nanti kalau presentasi gimana? Ya harus presentasi. Mana ini? Fungi yang menyebabkan racun. Tadi ibu tunjukin mana? Loh, yang mana? Nah, jadi nama funginya Pak, tuliskan dulu. Ayo, ibu mau lihat kalian nulis di depan mata ibu. Ayo, tuliskan. Amanita muscaria. Oke, tulis Amanita muscaria. Divisinya apa? Ascomycota ya, atau Basidio, sorry. Ini. Oh iya. Mana sih bagian terakhir ya? Amanita muscaria. Mana ada LKPD? Divisinya, lihat dong, ini. Divisi apa dia? Nah, oke, Basidiomycota. Terus mekanisme kerjanya seperti apa? Menyebabkan apa di sini, ya kan? Satu aja lah, nggak apa-apa. Oh ya, minimal 2, betul. Amanita apa? Phaloides. Ya. Ides. Okay. Terus, ya ampun. Ada yang punya pena nggak? Nggak ada yang bawa ya? Pantes. Ini yang cewek-cewek kepada kabur, ini lama banget. Pinjamlah dulu ya kan? Nanti balikin ya. Ya. Ciri-cirinya. Aduh, kok belum diisi, Nak? Ciri-ciri umum. Ciri-cirinya di depan dong. Ini kan contoh. Ciri-ciri umumnya apa ini? Struktur tubuh bersel banyak, hifa bersekat. Terus apa lagi? Tubuh buah, ya. Nah, kamu jangan yang sama, cari yang lain lagi, nomor 2 dan seterusnya. Ini yang cewek pada kemana ya? Lama banget. Udah? Lanjut, mekanisme kerjanya gimana? Dia membuat apa? Jika dimakan, menimbulkan, nah tulis itu. Oke. Kalian? Udah, mantap.
Nanti boleh pakai HP-nya cek yang lain ya untuk kerjanya apa bikin warna putih. Ya, mekanismenya berarti kan membuat kejang perut, muntah dan seterusnya. Gitu nak. Wah mantap ini ya, aman ya. Oke nanti tinggal presentasinya aja dituangkan ya nak ya. Nah, oke, ya, udah lumayan ya. Oke. Nah kalian bagian 3-4-nya gimana? Perawatan dan apa itu? Kan belakang ada kan perawatan. Nih teknik budidaya. Tahu nggak kalau udah dikasih ini lebih bagus ini, cepat dia. Kalian cari di internet satu-satu kan lama, ya kan? Ini udah ada nih. Nah, panen gimana dan selanjutnya, ya? Udah? Mana? Cara pencegahannya berarti gimana? Ya jangan dimakan ya, menghindari jamur berwarna terang. Ini nggak ada warnanya, tapi tadi ada kan warna merah terang. Oke, terus menyebabkan penyakit. Tulis dulu deh, tulis dulu. Kita cara pencegahannya. Jangan dimakan ya. Jangan dimakan. Menghindari jamur, memakan jamur berwarna cerah. Nah ini penyebab penyakit mana? Oh ini ada banyak nih penyebab penyakit. Ada yang untuk kotombe, ada yang penyakit saluran pernapasan, ya. Nah kamu deh, ini punyamu kan? Nah menyebabkan penyakit, coba menyebabkan penyakit apa aja nih? Penyakit disebabkan oleh apa ini? Nah ya kan? Ada 1, 2 yang lain, boleh ini, ya kan? Menyebabkan penyakit kan? Oke, terus cara kerjanya gimana? Ya udah, dia apa? Menyebabkan gatal di kepala, rambutnya mudah patah, gitu kan? Kalau ini berarti athlete's foot itu kurap, ya. Jadi penyakit apa? Gatal kan di kaki, berair, gitu-gitu kan? Ya kan? Terus apa lagi? Cara pencegahannya menjaga kebersihan, ya kan? Apalagi jaga kesehatan, gitu kan? Jaga kebersihan apa ini kira-kira kalau ini? Jaga kebersihan rambut, ya. Ini heboh main HP aja. Temenmu, apa pacarmu nggak kemana-mana nggak? Kalau dia sayang nggak akan kemana-mana dia, nggak usah dipantau terus. Nah, udah lanjut yang penyakit. Kawanmu di belakang udah penyakit. Kalian tanaman budidaya aja. Tanaman budidaya. Nah, yang tadi tabel yang ibu kasih mana? Nah, tanaman budidaya kayaknya yang ini nih. Tanaman jagung, kacang, pertanian. Nah, itu ada banyak ya kan? Tulis minimal 2. Terus cara kerjanya apa? Jamur. Nah ini kurang jelas ininya nih apa cara kerjanya. Berarti kan dia menimbulkan apa itu? Coba. Nah kamu kan tadi megang handphone. Coba cari jamur penyebab penyakit pada tanaman. Nah, supaya kamu bisa lihat bentuk-bentuknya seperti apa. Apakah di daun, apa di batang, bentuknya apakah warna hitam atau warna putih. Pernah lihat kan di tanaman-tanaman kayak ada warna putih-putih atau hitam-hitam ya kan? Jamur penyebab penyakit pada tanaman. Gambarnya maksud ibu. Gambar coba. Supaya lihat jelas kayak apa gambarnya. Nah, warnanya apa tuh di daunnya? Warna putih. Ada warna putih, ada warna coklat. Nah, jadi itu ditulis mekanisme kerjanya di sini.
menyebabkan bercak-bercak warna putih atau apa tadi dan lain sebagainya pada daun, please. Pemberian Hah? Apa nak? Pemberian benih berarti pembibitan. Iya. Jadi gimana cara pemberian bibitnya? Diambil menggunakan sendok. Kemudian dimasukkan dalam media tanam, lalu diikat dan dengan karet dan ditutup dengan kapas. Gitu ya. Kalau kelompok ini ya Ibu, yakin lah. Kelompok ini juga. Kelompok yang sana ini agak mengkhawatirkan ini. Ibu. Mana? Oh, mukor mukedo. Enggak sayang, kalau ini kan perang. Nah, di modul kemarin ada yang bawa? Keluarkan biar bisa lihat. Kan di modul banyak ininya. Nak, kamu bawa modul? Modul yang semalam? Oh iya, oke, nanti kumpul ya. Nah, ini tadi mukor ya. Nah, ini pas. Zygomicota dia ada mukor. Nah, kemudian mukor itu ada kandungan gizinya enggak ya? Mukor itu apa sih? Nah, coba kita lihat di belakang. Belakang ada peranan jamur. Coba. Mukor, cari ada enggak mukor? Ada nggak kira-kira kandungan gizinya? Nah, dia ada di mana? Kotoran hewan, ya kan? Jadi sebenarnya kandungan gizinya apa? Nggak ada ya kan? Siapa yang mau makan jamur pembusukan kotoran hewan, ya kan? Jadi kandungan gizinya nggak ada. Kenapa? Karena dia adalah pengurai kotoran. Oke, baik, gitu ya. Nah, dan seterusnya. Oke. Gimana, aman di sini? Mereka bagian ini kan, Rhizopus. Nah, sekarang Aspergillus. Nah, Aspergillus itu membuat apa? Tahu nggak? Yang tadi kalian lihat gambarnya, warna hitam. Hah? Udah. Oh, belum. Yang mana? Cara rebutan. Oh iya, ini udah. Tapi ini yang kemarin, bukan? Bukan ya? Hah? Bukan? Iya kan? Oh iya benar. Ini apanya? Oh, kandungan zat gizi nakku. Kalian kan kelompok 2. Kelompok 2 cari kandungan zat gizi. Ini kan ciri punya orang ini. Terus manfaat lainnya apa? Nah, kita cari Aspergillus ya. Aspergillus itu mungkin nggak ya di Ascomycota nih, Aspergillus. Di sini ada Aspergillus tapi bukan Wenti. Ya kan? Coba kita cari di belakangnya. Karena di belakang ada tabel, semua contoh-contoh. Aspergillus. Coba kalau ada kalian kasih tahu Ibu. Aspergillus Wenti. Mana? Aspergillus Wenti. Nah, kelewat kayaknya tuh. Aspergillus Wenti. Nah, udah ya kan? Nah, dia untuk apa ini? Hidupnya di kedelai. Untuk membuat apa? Kecap. Dan berarti bisa dong ditaruh di sini manfaat lainnya. Bikin apa? Tauco dan kecap. Ya, boleh tulis gitu. Kemudian kandungan zat gizinya tadi kecap apa? Boleh di Google. Ya, tauco juga boleh di Google, ya kan? Oke ya. Mana di sini? Wah, udah mau jadi kayaknya. Oke. Gimana dengan LKPD-nya? Nah, ini Aspergillus. Coba gimana ya Aspergillus belakang kayaknya? Coba lihat di belakang. Belakang sekali ada tabel-tabel di belakang. Nah, sekali lagi kayaknya. Kalau ini merugikan kan? Bagian orang itu. Aspergillus Wenti. Mana Aspergillus Wenti? Nah, Omega itu sama beda. Kita Aspergillus Wenti. Ya, sebaliknya. Ciri-cirinya? Ciri-cirinya. Nah, berarti ini kita harus tahu dulu dia dari divisi apa, ya kan? Nah, coba cari tahu dulu dia divisi apa kira-kira ya. Aspergillus tadi divisi apa? Kayaknya ini deh.
dia sama-sama aspergillus kan, ya kan? Berarti ini, ya kan? Ciri-cirinya apa? Nah, ciri-cirinya dimulai dari depan yang semalang. Ciri-cirinya apa? Ini, sorry. Nah, apa ini? Ada askospora, ya kan? Bentuknya seperti kantong, hifanya bersekat, ya kan? Kemudian bentuk tubuh buah yang enggak, itu sama aja, ya. Itu aja ciri-cirinya, ya. Terus apa lagi? Sebelahnya apa ini tadi? Habitat. Oh, habitat gampang juga, tinggal dicek di sini habitat mana tadi. Habitatnya apa? Oke, itu darah hidup ya. Habitatnya, berarti di depan ya. Coba mana? Oh, cara hidup. Di mana ini? Tumbuhan atau sisa-sisa organisme di tanah maupun di laut. Ya. Oke, silakan dilengkapi. Berarti tadi yang di awal-awal udah siap ya? Udah ya? Oke, bagus. Nah. Ya. Nanti boleh ditambahkan di etinya ya. Sini udah siap. Cara pencegahannya itu jamur tanaman ya. Oh, disemprot dengan obat misalnya, ya kan? Anti hama, disemprot anti hama. Mana buat ininya presentasinya ada itu ya kan? Buat nggak apa-apa, nggak usah cantik-cantik, biasa-biasa aja. Semprot anti hama misalnya, ya kan? Terus apa lagi? Ini yang pada bahan makanan Bu nih. Ya, bahan makanan mantap. Pencegahan aja tinggal. Oke, pencegahannya. Kalau membusukkan berarti apa? Dikonsumsi sesuai dengan masa makannya. Jadi kalau sebelum kadaluarsa ya, benar kan? Dikonsumsi sesuai dengan waktunya gitu ya, sebelum kadaluarsa gitu kan. Oke. Nah, ini udah bisa dimasukkan ke dalam presentasi ya. Ini juga nih udah mantap. Coba Ibu lihat. Ya, nanti coba ditambahkan kalau ada kawanmu yang kurang ya kan? Sama-sama saya. Ya? Oke. Ini gimana? Nah, udah lumayan ini nampak ini. Ya, aduh kawanmu parah kali ini yang dua cewek ini. Tinggal. Apa ini? Di batang kayu yang mati. Oke, mantap. Nanti coba kalian kan cuma berdua. Nanti kalau misalnya kelompok satu ada yang perlu ditambahkan, kalian tambahkan ya. Mungkin entah Ibu kasihan juga kalian presentasi. Ya kan? Oke. Ya. Kira-kira 5 menit lagi kita udah siap ya? Yuk kita bikin yuk. Gampang kok, tabel yuk. Bikin tabel aja. Nggak usah rapi-rapi banget, yang penting jelas. Ini aja tabelnya dipindahkan. Ya? Ini bikin panjang gini kan? Nah, sini tangan lo coba. Ayo Gio atau Fasla yang mana deh? Halo Rifki sama Andika bantuin. Gimana jamur tiram, semangat? Gimana Fajar tertarik? Ardiansyah tertarik? Mana tahu nanti jadi pengusaha jamur tiram, jadi kaya raya. Di Medan jarang loh kadang-kadang Ibu lihat yang jualan. Padahal enak itu. Dari mana ini?
Dari rempah. Mana gambar ininya? Garisnya. Garis. Nah. Nah kan nggak cantik kan? Ya kayak gitulah memang. Apa aja cantik Ali? Nah, yang penting kan jelas. Ya kan? Ini baru laki, ya kan? Nah, apa lagi? Mantap. Nah, udah silakan lanjutkan. Bu udah bikin frame-nya. Itu kurang cantik. Apanya? Nah, ada warna biru. Ada warna apa? Ini untuk nulis yang mana yang lebih apa? Ini punya klien, ini punya ibu. Oke, 55 menit lagi kita presentasi ya. Nanti coba semuanya maju. Bagi tugas, ya. Masing-masing ada ngomong. Oke? Ganti. Yuk, Biar lebih nggak apa-apa udah. Biar lebih bagus. Iya, jangan lama-lama. Lihat temanmu kamar mandi nggak balik dia. Siapa dua itu? Tandai itu nanti. Hah? ada ya Bang ya? Nah, udah siap ya presentasinya. Itu kan hanya jamur tiram aja. Ada nggak yang kira-kira bisa ditambahin? Oh, nanti dibaca aja ya. Ya, baca aja. Tapi ada jamur-jamur lain yang kami temui, misalnya ini, divisi apa ya kan? Kalian bagian apa tadi? Oh iya, mantap ya. Nanti ini disebutkan. Oke, bagus. Kasihan yang ibu ngasih yang sana kelompok 1 juga kan ngerjain yang tugas yang sama, tapi kawannya 2 hilang. Siapa itu tadi 2 orang? Kamar mandi nggak kembali. Paling. Ntar lagi ya, sabar kita ya. Udah pas ini ini yang mengandung racun. Ya, Mau nggak bikin judul lah? nggak apa-apa lah dah. Kirain nggak bikin judul lah. Bikin pening aja. Jadi nanti kalian main apa ini? Udah mulai udah. Iya, kelas 11 tadi katanya ibu dengar. Jadi lapangannya udah siap kalian cat semalam. Udah ya? Mantap, kembali dia. Kawanmu tuh 2. Pergi dan tidak kembali. Kalau berdua bisa lagi, dasar. Aku kasih yang depan. Oh iya, kasih yang depan nyontek ya. Nggak apa-apa lah, satu kelompok ya. Nah, gini aja lah. Nah kan bisa kan mengerjakan sendiri. Nah ini baru karakteristik siswa abad 21 ini. Iya dong. Nah apalagi ini, super lengkap. Coba ibu lihat. Nah, kamu bacanya gimana nanti? Banyak kali. Oke. Nanti bagi-bagi ya presentasinya ya. Takutnya nggak bisa, orang ini nggak bisa baca. Kita sampai jam 9 kan? Ya. Cukup waktu. Oke, ke jarum keempat ya.
Mulai dari kelompok 1 ya. Udah mantap ini. Jangan lupa nak kawanmu di belakang ya. Nanti kalian presentasikan bagi-bagi. Ya. Ya. Apa? Gak mau lah. Nanti kamu kembali. Tunggulah. Bentar lagi siap kita ya. Ibu nggak mau kecolongan lagi yang tadi dulu. Dah. Kita lebih cepat bergerak, kita lebih cepat siap. Oke? Mudah-mudahan sebelum jam 9 udah siap. Ya? Oke, kayaknya udah pada siap nih. Kelompok 2 udah ya. Nah, nanti kalian perhatikan kawannya presentasi. Ya, nanti kita akan melakukan penilaian antar teman. Coba Ibu lihat ya. Kalian sudah dapat ininya kan? Ya. Nanti kita sama-sama mengapresiasi kawan kita yang presentasi di depan, ya. Oke, kelompok 1 duluan boleh? Silakan. Udahlah, udah mantap itu. Ibu yakin itu dah. Dikit lagi. Oh iya ya. Nanti pakai mic ya nak ya supaya kedengaran. Nanti ibu giniin mic-nya. Ya. Oke. Jamurnya udah mantap itu. Udah yuk, kelompok 1. Silakan berdiri di sini. Bantu menjelaskan kepada kelompok yang lain. Yuk. Ibu sambil duduk di sini ya. Kita matikan dulu kali ya. Iya, 1. Nanti kelompok 1 dulu, baru 2 dan seterusnya. Ini kayak mana supaya enggak? Ya. Coba ibu pinjam ya nak ya. Yuk, kelompok 1, silakan. Ayo nak. Udah bagus itu nak, yuk. Kelompok 1, dengarkan ya, mau tahu dia mau ditambahkan, ya kan? Yuk. Silakan nak. Sini nak, di sini, di tengah. Di tengah sini nak, di tengah sini. Biar nampak. Ayo, semangat kita hari kedua. Ayo, sini nak. Udah cantik itu nak, udah pas sekali itu. Sini. Sini ya. Ini siapa nak? Nanti disodorin ke kawannya ya. Oh, ciri-cirinya dulu. Ya, silakan. Yuk. Ini yang dulu kan. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan materi kami yaitu jamur tiram. Jadi di sini ada ciri-ciri jamur tiram. Yang pertama itu dia warna putih hingga kecoklatan, memiliki tudung berbentuk setengah lingkaran, bagian tengah agak cekung, permukaan tudung agak licin, batang tercetak di samping tudung. Kemudian Pleurotus ostreatus atau bahasa Inggrisnya oyster mushroom berada di kelas Homobasidiomycetes dan ada di spesies P. ostreatus. Oyster mushroom memiliki habitat yang mana suhu idealnya
memiliki suhu ideal 23 sampai 28 derajat Celcius. Apabila suhu ideal tidak terpenuhi, maka pertumbuhan jamur akan melambat atau bahkan tidak terjadi. Yang kedua, kelembapan. Pada pembentukan miselium, kelembapan yang dibutuhkan sekitar 70% hingga 80%. Kemudian untuk pembentukan tubuh buah membutuhkan 80% hingga 90%. Namun jamur juga tahan pada kelembapan 60% hingga 70%. Jamur oyster mushroom juga memerlukan oksigen yang cukup dan kadar karbon dioksida yang cukup tinggi, yang mana berkisar 15% sampai 20% karbon dioksida. Kemudian pH idealnya sekitar 5 sampai 6,5. Selain itu, kami juga menemukan beberapa jamur yaitu Mucormuceido yang berdefinisi Zygomicota dan habitatnya di tanah. Ciri-cirinya bersifat multiseluler dan hifa tidak bersekat. Kemudian ada Rhizopus oryzae, divisi Zygomicota, ciri umum bersifat multiseluler dan habitatnya juga di tanah. Selanjutnya ada Aspergillus wenti, divisi Ascomycota. Ciri umum menghasilkan askospora, struktur seperti kantong, hifa bersekat, multiseluler, dan habitatnya di darat dan di laut. Sekian presentasi kami. Selamat pagi. Terima kasih kelompok 1. Ada yang mau ditambahkan? Udah lengkap ya? Ya, habis ini ya nak ya. Ya, tolong sampaikan kepada Ibu BK-nya habis ini ya. Makasih ya nak ya. Ya. Oke, kelompok 2, silakan. Ya, habis ini ya nak ya. Siapa sekretaris BK? Ini ya, Putri habis presentasi. Ya, presentasi nanti berangkat ke sana. Ya. Kamu lama, gitu kalau. Pembukaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 2 ingin berpresentasi hasil kerja kami. Pleurotus areatus mempunyai kandungan zat gizi seperti protein, lemak, fosfor, besi, tiamin, dan nicoflaven lebih tinggi dibanding dengan jenis jamur lain. Manfaatnya seperti sumber protein nabati yang tidak mengandung kolesterol dan mencegah timbulnya penyakit darah tinggi dan jantung, mengurangi berat badan dan diabetes, dan juga bisa menjadi rasa makanan dan dapat menghasilkan rasa. Mucormuceido, kandungan zat gizinya tidak ada karena mengandung kotoran hewan yang mengurai kotoran pada hewan. Manfaatnya sebagai pengurai kotoran ternak, hewan Microponus dan Lycoperdon perlatum. Dan ada Rhizopus oryzae. Jamur ini sangat aman karena tidak mengandung toksis dan mampu menghasilkan asam laktat. Memiliki kemampuan dalam memecah beberapa sumber guna menjadi biomasa. Ada juga Aspergillus wenti. Kecap mengandung 123 mg kalsium, 5,7 gram protein, 5,7 mg besi, dan 96 mg fosfor. Tauco 6,0 mg besi, 11,4 gram protein, 463 mg fosfor, 0,39 mg tembaga, dan 1,0 mg seng.
Manfaat lainnya kecap dan tauco. Terima kasih itu aja presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kelompok 3. Nah, ini budidaya jamur tiram, ya. Yang bersemangat wirausaha. Tadi kita sudah mendengarkan ciri-ciri, kemudian kandungan gizi dan manfaat ya. Sekarang masuk ke budidaya. Ya, sebelah sini nak. Siapa dulu ngomong, pegang mic-nya duluan ya. Pegang dengar jelas. Gimana gini ya? Selamat pagi semua. Di sini kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang budidaya Pleurotus asteratus atau jamur tiram. Nah, menurut Profesor Dr. Insinyur Bambang Suhendro SSU, budidaya jamur itu pertama harus dilakukan persiapan seperti persiapan ruang, yang contohnya ruang persiapan. Ruangan persiapan adalah ruangan yang berfungsi untuk melakukan kegiatan pengayakan, pencampuran, pewadahan, dan sterilisasi. Yang kedua, ruang inokulasi. Ruangan yang berfungsi untuk menanam bibit-bibit pada media tanam, dan ruang ini harus mudah dibersihkan, tidak banyak ventilasi untuk menghindari kontaminasi dari mikroba lain. Nah, yang ketiga, ruang inkubasi. Ruangan ini memiliki fungsi untuk menumbuhkan miselium jamur pada media tanam yang sudah diinokulasi atau biasa disebut spawning. Nah, dan kondisi ruangan harus diatur pada suhu 22 sampai 28 derajat Celcius dengan kelembapan 60% sampai 80%. Yang ketiga, ruang penanaman. Ruangan penanaman ini disebut growling, digunakan untuk menumbuhkan tubuh jamur. Di ruangan ini terdapat rak-rak penanaman dan alat-alat penyemprotan. Nah, yang kedua, proses teknik budidaya jamur. Nah, baca bang. Oh, bang. Oh. Mana yang mana? Bisa pembahas. Ini proses dan teknik budidaya jamur. Proses dan teknik budidaya jamur. 1. Persiapan bahan. Gergaji. Serbuk gergaji ini apa? Iya, kok nggak bisa baca? Bekatul, kapur, gips, tepung jagung, dan glukosa. 2. Pengayakan. Serbuk kayu yang diperoleh dari penggergajian mempunyai tingkat keseragaman kurang baik sehingga harus dilakukan pengayakan. 3. Pencampuran. Bahan yang ditimbang sesuai dengan kebutuhan dicampur dengan serbuk gergaji. Selanjutnya disiram dengan air sekitar 50 sampai 60 derajat. Persen itu. Persen. Dengan formula. Formula A, serbuk kayu 78%, dedak 20%, kapur atau CaCO3 1%, sukrosa 1%, air 70%, formula B, serbuk kayu 70%, dedak 10%, kapur CaCO3 1%, NPK 1:1, 1,5%, air 70%. Ini pengomposan. 4. Pengomposan. Proses pengelapukan bahan yang dilakukan dengan cara membun campuran serbuk gergaji kemudian menutupnya dengan plastik. 5. Pembukusan atau pembuatan baklong. Pembukusan menggunakan plastik polipropilen atau PP dengan ukuran yang dibutuhkan. Cara membungkusnya dengan memasukkan media ke dalam plastik, kemudian dipukul dan ditumbuk. Enggak, ada lagi. Sedikit. Selanjutnya ada sterilisasi itu. Sterilisasi dengan menggunakan alat stensil. Inokulasi atau pembinaan bibit. Inkubasi masa pertumbuhan miselium. Ya. Terima kasih.
Ini sekian dari presentasi kami. Kalau ada salah, kami mohon maaf. Mungkin ada yang mau tanya tentang budidaya jamur tiram ini kan cukup baru ya. Ada yang mungkin mau bertanya? Hah, ada? Ada yang mau budidaya? Oke, udah. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih untuk deskripsi lengkap. Sekarang yang terakhir adalah kelompok 4. Kelompok 5 tadi melengkapi kelompok 1 tapi udah lengkap. Siap. Di sini nak. Sama seperti yang lain yuk. Mana itunya? Udah. Silakan ngomong duluan. Kamu harus gue baca. Aku sebutin aja. Selamat pagi, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang fungi yang merugikan, nama fungi dan divisi, mekanisme kerja fungi dan cara pencegahannya, dan dibacakan oleh Rudi. Fungi yang mengandung racun, nama fungi dan divisi. Amanita muscaria, divisi Basidiomycota. Mekanisme kerja fungi, jika jamur ini dimakan dapat menimbulkan kejang perut, muntah-muntah, diare, halusinasi, dan bahkan kematian. Cara pencegahnya, jangan dimakan. Menghindari memakan jamur berwarna merah. Fungi yang menyebabkan penyakit, nama fungi divisi Trichopiton tonsuran, divisi Ascomycota. Mekanisme kerja fungi, menyebabkan penyakit tinea capitis yang menyebabkan gatal-gatal pada kepala atau ketombe. Cara pencegahannya, membersihkan kepala dengan rutin. Fungi yang merusak tanaman budidaya, Puccinia graminis, divisi Basidiomycota, menyebabkan bercak putih atau coklat pada daun. Cara pencegahannya, disemprot anti hama atau obat anti jamur. Fungi yang membusukkan bahan makanan, Rhizopus stolonifer, divisi Zygomycota, menyebabkan roti basi dan membusuk. Cara pencegahannya, dikonsumsi sesuai dengan waktunya sebelum kadaluarsa. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf kalau ada salah kata atau kata-kata yang kurang. Oke, terima kasih. Sebelumnya ada mungkin yang mau bertanya, ini fungi yang merugikan nak. Ada apa tuh? Mengandung racun, ada yang menyebabkan penyakit. Lalu merusak tanaman budidaya, membusukkan bahan makanan. Dan tadi yang ada yang belum disebutkan, merusak apa itu? Apa penyakit kurat tadi? Ada? Kurang rapi. Bukan, penyakit kurat betulan. Athlete's foot ya. Nah, athlete's foot. Oke. Oke, ada yang mau bertanya mungkin? Kelompok 1, 2, 3, 5? Gak ada? Oke, kita kasih tepuk tangan. Baik, terima kasih presentasinya ya, sangat baik. Nah, gimana menurut kalian presentasi dari kawan-kawan kalian? Apakah sudah cukup baik? Oh iya, bagus tapi bagusan kami dong ya. Jadi support kelompok ya, baik. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam evaluasi, ya, yaitu membuat peta pikiran. Coba lihat di LKPD-nya bagian terakhir ada sebuah peta pikiran ataupun lembar kosong. Siapa yang masih belum tahu peta pikiran? Ya, betul, seperti peta konsep. Ya, tapi ini peta pikiran lebih bebas ya. Apa-apa saja yang sudah kalian dapatkan dari presentasi teman tadi itu digabungkan di dalam peta pikiran tersebut. Ya. Oke, Ibu kasih waktu kira-kira 10 menit untuk mengerjakan.
Baik, sekarang kita akan masuk ke dalam penutup ya. Sebelum kita melakukan kuis nanti, kalian silakan kembali kepada jurnal refleksi Six Thinking Hats yang kemarin, ya. Lalu isikan apa-apa saja yang menjadi kesimpulan, fakta, perasaan, kreativitas, negatif dan positif dari pembelajaran kita hari ini. Baik, jadi tadi berdasarkan pembelajaran kita hari ini ya, kita bisa melihat bahwa fungi itu memiliki berbagai fungsi dalam kehidupan dan manfaat. Baik yang berfungsi secara positif maupun negatif. Tadi yang positif seperti dijelaskan dengan panjang lebar budidaya jamur tiram. Ya, dan juga ada jenis-jenis jamur lainnya yang bisa berfungsi mungkin sebagai obat ataupun tadi bahan fermentasi kecap ya. Dan kembali lagi ke pertemuan kita kemarin tentang jamur enoki. Jamur enoki adalah jamur yang juga memberikan manfaat sebagai bahan makanan. Tapi bisa ada kejadian listeria itu karena jamurnya itu diinfeksi oleh bakteri sehingga bakteri itu yang akhirnya menginfeksi manusia. Jadi bukan jamurnya ya, tapi ada bakteri yang ikut di dalam situ. Ya, maka salah satu tadi pencegahannya apa? Menjaga kebersihan, baik diri maupun makanan yang akan kita konsumsi. Baik. Nah, jadi itu ya Nak ya, pembelajaran kita sampai hari ini sampai kepada peran fungi di dalam kehidupan. Sekarang Ibu akan membagikan kuis untuk penilaian kognitif kita. Ibu mau kalian isi ya. Ini. Ada 5 soal, ya. Ini berapa? Ya, silakan langsung diisi dengan cepat. Untuk ABCD-nya dah. Nanti LKPD-nya dikumpulkan ya, Nak. Jangan lupa diberi nama. Oke, yuk dibagikan ya. Oke, silakan Ibu kasih waktu kurang lebih 10 menit. Kerjakan secara mandiri ya.
silakan dikumpul berserta dengan LKPD-nya. Belum buat tangga. Oh iya. Ya. Oke, yuk kita duduk sebentar, kita tutup dulu ya. Duduk sebentar, kita tutup. Kasih. Oke. Ya, tadi kita sudah mengumpulkan post-test pilihan ganda, ya. Berarti kita akan menyudahi pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa kerjakan LKPD-nya di rumah, yang bagian tugas mandiri ya. Yuk, boleh tutup di dalam doa kita berdoa ya. Baik, terima kasih. Semoga menang ya. Ya, sampai ketemu lagi. Terima kasih anak ya untuk 2 hari ini ya.